Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Castro akui kehebatan Inter, kalau tak hadapi mereka 200%, bisa berakhir seperti ini. Penyerang Bologna, Santiago Castro, tak menutupi kekagumannya terhadap kekuatan Inter Milan usai laga Inter versus Bologna pada pekan ke-18 Serie A, yang berakhir dengan kemenangan Nerazzurri 1-3. Meski timnya pulang dengan kekalahan, Castro tetap mencuri perhatian setelah mencetak gol hiburan bagi Rossoblu di Stadio Giuseppe Meazza. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Castro mengakui bahwa menghadapi Inter Milan membutuhkan intensitas maksimal sejak menit pertama. Menurut Castro, Inter adalah tipe tim yang akan menghukum lawan jika diberi sedikit saja ruang atau penurunan fokus. Inter adalah tim yang jika tidak kamu hadapi dengan 200%, maka kamu berisiko mengalami malam seperti ini, ujar Castro. Ia menilai Bologna sebenarnya tampil cukup baik di babak pertama. Namun segalanya berubah setelah Inter berhasil mencetak gol. Babak pertama kami bermain baik, tapi di San Siro, jika kamu kebobolan, akan sangat sulit untuk bangkit. Lautaro Martinez, pemimpin sejati Inter, lewati rekor Vieri dan Boninsegna. Lautaro Martinez membuka tahun 2026 dengan cara yang paling meyakinkan. Gol, assist, determinasi, dan gestur kepemimpinan, semuanya berpadu dalam satu malam sempurna saat Inter Milan menundukkan Bologna 3-1 pada pekan ke-18 Serie A. Sang kapten benar-benar menunjukkan arti leader a tutto campo, pemimpin di setiap sudut lapangan. Satu gol yang dicetak Lautaro menjadi semakin sempurna setelah penampilan luar biasa penuh pengorbanan. Meski sempat menyia-nyiakan dua peluang emas di babak kedua, performa kapten Inter tetap menuai pujian luas. Setelah penampilan seperti ini, bahkan dua peluang besar yang terbuang pun bisa dimaafkan, tulis Corriere dello Sport. Lautaro tampil tanpa kompromi sejak menit pertama, bahkan setelah mengalami momen traumatis di awal laga, dua jarinya terinjak lawan dan harus dibalut staf medis usai benturan keras. Namun hal itu sama sekali tidak mengendurkan kontribusinya. Frattesi dapat tawaran gaji besar dari Galatasaray, tapi ada satu masalah. Masa depan David Frattesi di Inter Milan semakin mendekati titik akhir. Tekanan kuat dari Galatasaray membuat peluang sang gelandang hengkang pada bursa transfer Januari kini semakin terbuka. Tawaran gaji menggiurkan hingga 5 juta euro net per musim bisa menjadi faktor kunci yang membuat Frattesi mulai mempertimbangkan serius kepindahan ke Turki. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Frattesi sebenarnya sudah mengetahui minat Galatasaray sejak beberapa pekan lalu. Awalnya, pemain timnas Italia itu menutup pintu rapat-rapat untuk opsi hijrah ke Super League Turki. Namun situasi berubah drastis dalam beberapa jam terakhir. Galatasaray dikabarkan menyiapkan kontrak dengan gaji 5 juta euro bersih per musim termasuk bonus, jauh di atas bayaran Frattesi saat ini di Inter yang berada di kisaran 3 juta euro. Tawaran tersebut membuat sang gelandang mulai berpikir ulang, dan tak lagi menutup kemungkinan hengkang ke Istanbul. Inter Milan siapkan tawaran 5,5 juta euro untuk rekrut Branimir Melasis. Inter Milan dikabarkan siap melayangkan tawaran resmi senilai 5,5 juta euro untuk merekrut Branimir Melasis, bek muda berbakat milik Hajduk Split. Menurut laporan FC Inter 1908, manajemen Nerazzurri telah meningkatkan intensitas perburuan mereka terhadap pemain berusia 18 tahun tersebut, yang kini masuk dalam radar sejumlah klub elit Eropa. Nama Branimir Melasis tengah naik daun di sepak bola Eropa. Meski usianya masih sangat muda, bek tengah asal Kroasia itu telah berhasil mengamankan tempat utama di lini pertahanan Hajduk Split, dan tampil konsisten di Stadion Poljud. Perkembangannya yang pesat membuat sejumlah klub top seperti Barcelona, Real Madrid, hingga Marseille terus memantau situasinya. Namun, Inter Milan tampaknya ingin bergerak lebih cepat demi mengalahkan para pesaingnya.
Demi mengantisipasi persaingan ketat, Inter Milan dikabarkan telah menyiapkan proposal konkret. Tawaran senilai 5,5 juta euro diyakini akan segera diajukan kepada Hajduk Split dalam waktu dekat. Adani, Zielinski kembali jadi versi Napoli, bahagia dan kreatif bersama Inter. Piotr Zielinski menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam kemenangan Inter Milan, 3-1 atas Bologna di pekan ke-18 Serie A. Gelandang asal Polandia itu bukan hanya mencetak gol pembuka bagi Nerazzurri, tetapi juga menunjukkan performa yang mencerminkan kebangkitan penuh setelah musim lalu yang penuh tantangan. Penampilan impresif Zielinski pun mendapat apresiasi langsung dari Lele Adani, mantan pemain dan analis sepak bola Italia, yang memberikan pujian hangat dalam program La Domenica Sportiva di Rai Sport. Gol Zielinski ke gawang Bologna menjadi simbol kebangkitannya, bersama Inter Milan. Musim lalu, sang gelandang sempat kesulitan menampilkan performa terbaik akibat kondisi fisik yang tak stabil. Namun kini, di bawah sistem permainan Inter yang lebih cair, Zielinski tampak menemukan kembali identitasnya sebagai gelandang kreatif. Lele Adani menilai perubahan paling mencolok dari Zielinski bukan hanya soal statistik, melainkan ekspresi dan kebahagiaannya di lapangan. Akhirnya kami melihatmu tersenyum dan menikmati permainan. Kamu pemain yang jarang menunjukkan ekspresi, tapi sekarang kamu membuat bola tersenyum. Secara sepak bola, kamu terlihat sangat bahagia, ujar Adani. Kolarov, Inter Milan ingin bertahan di puncak hingga akhir. Inter Milan kembali menunjukkan karakter juara, saat menaklukkan Bologna dengan skor 3-1 pada pekan ke-18 Serie A, di San Siro, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Inter berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen, dengan raihan 39 poin, unggul 1 poin atas AC Milan di posisi 2. Asisten pelatih Inter, Alexander Kolarov menegaskan misi berat Inter, yakni bertahan di posisi puncak klasemen hingga akhir dan mengungkap sisi lain dari pelatih kepala Christian Cifu. Cifu kehilangan suara akibat terlalu intens berteriak memberi instruksi, sehingga Kolarov yang akhirnya mewakili Inter Milan berbicara kepada media usai laga. Laga ini punya makna khusus bagi Nerazzurri. Sebelumnya, Inter Milan disingkirkan Bologna lewat adu penalti di semifinal Supercoppa Italiana. Tak heran jika pasukan Cifu tampil agresif sejak awal. Gol pembuka dicetak Piotr Zielinski, namun Inter Milan sempat frustrasi karena performa gemilang kiper Bologna, Federico Ravaglia, yang melakukan serangkaian penyelamatan krusial. Barulah di babak kedua, Lautaro Martinez dan gol unik Marcus Thuram memastikan kemenangan. Satu-satunya noda datang dari gol telat Santiago Castro, yang membuat Inter gagal mencatat clean sheet. Pio Esposito berpeluang jadi starter di laga Parma versus Inter Milan. Inter Milan berpotensi melakukan rotasi penting saat bertandang ke markas Parma pada pekan ke-19 Serie A tengah pekan ini, Kamis pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Francesco Pio Esposito disebut-sebut bakal dipercaya sebagai starter, menandai kesempatan emas bagi striker muda Italia itu untuk unjuk gigi sejak menit awal. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Inter 1908, penyerang berusia 20 tahun tersebut berpeluang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di Serie A, sejak pertengahan Desember. Terakhir kali Pio Esposito turun sebagai starter di Serie A terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 2025, ketika Inter meraih kemenangan 2-1 atas Genoa. Sejak itu, ia lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Meski begitu, kontribusinya tetap terasa. Dalam dua penampilan terakhir sebagai pemain pengganti melawan Atalanta dan Bologna, Esposito mencatatkan 1 assist, menunjukkan kematangannya dalam memanfaatkan menit bermain yang terbatas. Performa tersebut membuat Christian Cifu kini mempertimbangkan untuk kembali memasukkan namanya ke dalam starting 11. Jika benar dipercaya sejak awal,
laga kontra Parma bisa menjadi panggung penting bagi Pio Esposito untuk menunjukkan bahwa ia layak bersaing di level tertinggi. Sampdoria tertarik pinjam Franco Carboni dari Inter Milan. Sampdoria mulai bergerak aktif di bursa transfer musim dingin ini, demi menyelamatkan nasib mereka di Serie B. Klub asal Genoa tersebut dikabarkan tertarik merekrut bek sayap Inter Milan, Franco Carboni, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Menurut laporan TMW yang dikutip FC Internews, manajemen Lasem telah menjadikan Carboni sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor sayap kiri, dalam perjuangan keluar dari zona degradasi ke Serie C. Franco Carboni, yang kini berusia 22 tahun, masih berstatus sebagai pemain milik Inter Milan, namun, perjalanan karirnya dalam 2 musim terakhir belum sepenuhnya mulus. Musim lalu, Franco gagal tampil konsisten saat dipinjamkan ke Monza, sehingga Inter kembali meminjamkannya pada musim panas lalu ke Empoli, klub Serie B, dengan skema pinjaman plus opsi pembelian. Di paruh pertama musim ini, pemain asal Argentina tersebut sebenarnya cukup sering tampil. Ia mencatatkan 16 penampilan liga. Namun situasinya berubah sejak awal November. Franco perlahan tersisih dari skuad utama dan belum lagi menjadi starter di Serie B dalam beberapa pekan terakhir. Di Marzio, Inter dan Al Hilal capai kesepakatan verbal untuk Cancelo, keputusan pemain jadi penentu. Inter Milan kini berada di momen krusial, dalam perburuan tanda tangan Joao Cancelo. Klub asal Milano itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Al Hilal, terkait potensi kepulangan bek kanan asal Portugal tersebut ke San Siro. Namun, satu faktor kunci masih menggantung, keputusan akhir sang pemain. Menurut laporan pakar transfer Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Inter dan Al Hilal telah menemukan titik temu dalam negosiasi. Klub Arab Saudi itu memang sudah tidak lagi memasukkan Cancelo dalam rencana utama mereka, membuka jalan bagi kepindahan sang pemain. Inter dan Al Hilal telah mencapai kesepakatan verbal untuk Joao Cancelo. Kini semua bergantung pada keputusan sang pemain, tulis Di Marzio. Kontak intens juga terus dilakukan antara Inter dan Jorge Mendes, agen Cancelo, guna merampungkan detail akhir transfer. Klub terus berkomunikasi dengan Jorge Mendes, agen pemain Portugal tersebut.